setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya nih senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita untuk ngaji bersama di rumah Mama Dede. Yang di studio bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lemes. Antara ngantuk, mungkin berangkat dari subuh nih. Saya nanya di sini, alhamdulillah. Yang di studio sehat? Alhamdulillah itu dong. Lihat wajah saya. Mas Bedu, Zara mau nanya dong. Nanya apa sih Zara? Tiap hari ketemu masih nanya aja. Iya kan? Orang baru. Ada anak bertanya kepada bapaknya. Oh iya, ada anak bertanya. Aku bapak aja dong. Nyadar sadar lagi. Mas Bedu, kalau Ya. Mas Bedu berangkat kerja nih ke Ya. rumah gitu, niatnya tuh apa sih Mas Bedu? Kalau berangkat keluar rumah, niatnya apa? Zara mau tahu aja apa mau tahu bulat? Tahu bulat enak. Digoreng dadakan aja. Zara nanyanya serius Mas Bedu. Serius ya? Gini nih dong. Mas Bedu, kan kalau seandainya keluar rumah mencari nafkah untuk kerja, tapi kalau diniatkan itu ada keutamaannya loh Mas Bedu. Iya, ada dong pasti Zara ya. Mas Bedu tuh kalau keluar rumah ya, biasanya Mas Bedu tuh baca doa. Nah doanya tuh Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Gitu. Niatnya? Niatnya baru mencari nafkah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Iya. Sunnah banget. Sunnah banget ya. Sunnah banget. Udah apal doa-doanya. Bisikin sama Ibnu. Memang itu yang utama. Jadi niatnya harus karena Allah. Niat ibadah. Niat ibadah. Gitu. Nah. Mantep. Waalaikumsalam. Nek. Salam. Wah, Masya Allah, Mah. Teriak banget baju konyeng. Iya, koneng-koneng. Aduh dah Mang. Ya Allah, ini cucu gue. Udah pada keren banget. Bagus bajunya Mah ya. Kayak mau kongres partai ya Mas. Jangan. Begitu. Dan kita kuning sama. Oh, iya. Partai juga. Biru-biru. Masih jauh, 2024. Dulu Bang warna mah semua ada lah. Semua ada ya Mah ya. Lagu balon iya. Ada. Merah, kuning, hijau. Di langit Yang biru. Itu bukan balon, itu malah pelangi Mah. Oh pelangi. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oh salah Itu ya. pelangi Mas Bedu Mah. maklum. Kalau balon? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Oh, oke, birunya di situ. Kuningnya di sini. Iya. Lagi cerita apa kita ini? Zara nanya ke Bedu Mah. Katanya, Mas Bedu, kalau keluar rumah, Keluar rumah. itu niatnya apa? Oke. Niat Anda kalau keluar rumah apa? Niatnya cari nafkah. Copot nih lahangnya. Apakah benar Iya, Mah. niat Anda keluar cari nafkah? Itu Niatnya. dia. Dan baca doa sebelum keluar rumah Mah tadi Bedu. Coba Mama pengen dengar apa doa yang kau baca nak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya Mah. Ya. Siap-siap Mas Ibnu. Udah bisa siap-siap pasti udah dikasih tahu.
La haula ya. Ada Pak. Tuh kan, nih bilang. Data dulu. Mas Ibnu sudah siap-siap bisikin Ya, juga. Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Insya Allah. Hah? Oh, ada. Artinya Jangan saya menambah. niat keluar rumah karena Allah lillahi ta'ala. Iya, Mah. Sekarang biar benar terjemahnya jadi tidak membingungkan pemirsa. Agus. Nah. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, saya tawakal kepada Allah. Tuh. La haula wala quwata illa billahil azim. Tiada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuh Masya Allah. maksudnya. Jadi kita ini bisa bergerak keluar rumah. Niatnya mencari nafkah, kekuatan saya, kemampuan saya, rezeki saya disiapkan oleh Allah dengan daya dan kekuatan Allah, bukan daya dan kekuatan kita. Oh, iya. Allah, nah. Kayak berpasrah diri jadinya Maya. Betul. Oke, baik dah. Jadi itulah niat. Jadi itulah ketoban kita niat keluar rumah dan Semua mencari nafkah niatnya. semuanya Karena apa? karena Allah. Karena Allah ya, Ma. Ya, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semua karena niat. Niat, Mah. Masya Allah, niat itu dalam agama Islam sangat penting. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dinilai kembali kepada niat kita. Dikatakan, ada ulama yang mengatakan, niat itu niat yang pertama baru perbuatan. Tapi kalangan Syafi'iyah mengatakan, niat dengan perbuatan adanya berbarengan. Begitu niat langsung kita melaksanakannya. Ketika Nabi besar kita Muhammad SAW beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya. Orang yang bersangkutan akan mendapatkan pahala dengan apa yang diniatkan oleh hatinya. Kalau orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya mendapatkan keridhaan daripada Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, niatnya dunia yang dia cari, perempuan yang akan dia nikahi, maka itulah yang akan mereka peroleh. Makanya insya Allah kita semua ngaji hanya karena Allah. Karena Allah. Mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tergantung kepada niatnya. Kalau ada orang beribadah, niatnya karena Allah, sesuai dengan yang Rasul ajarkan, diterima oleh Allah. Tapi ada orang yang ibadah niatnya karena dunia. Contoh, punten. Ada ibadah dengan niat yang lain hampir sama. Ya. Contoh, puasa, bagaimana orang puasa? Nahan diri kan? Tahan. Gak makan, gak minum, berkurang tuh makan minum. Orang yang diet mengurangi makan minum nggak? Ngurangin. Sama nggak? Sama. Sama. Tapi niatnya beda. Satu mah puasa karena Allah dapat pahala. Satu mah biar langsing. Tuh, beda kan? Beda. Padahal lakunya sama, yang dikerjakannya sama, perilakunya sama, nahan makan, nahan minum. Satu mah puasa karena Allah mengharapkan ridho Allah dapat pahala. Yang satu mah karena pengen langsing, Ya. nggak ada niat karena Allah. Ya, Ma. Makanya yang benar saran saya mendingan puasa Senin, puasa Kemis, niatnya karena Allah. Insya Allah karena kurang asupan kita jadi langsing. Begitu. Jadi ibadah niat pertama karena Allah, diberikan oleh Allah yang terbaik. Contoh yang lain. Seseorang mengerjakan sholat duha. Biar rezekinya banyak. Ya Allah, saya sembahyang duha. Ya Allah. Artinya bukan mengharapkan ridho Allah, Bukan. tapi dunia yang dia cari. Masya Allah. Mana ancaman yang Allah berikan dan janji yang Allah berikan? Kita lihat surat Hud ayat 15.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim amalhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang mencari dunia dan niatnya mencari perhiasan alam dunia, maka aku berikan semua yang mereka inginkan dengan sempurna. Mereka tidak akan rugi di dunia. Karena mereka di dunia pengen pangkat, pengen jabatan, dikasih, kata Allah, sempurna tuh yang kamu inginkan, kasih. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi di akhirat? Anda lihat surat Hud ayat 16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan mereka, orang yang hanya mengharapkan dunia tadi, di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam. Apa yang mereka kerjakan semua sia-sia. Kenapa? Sudah diminta di alam dunia. Niat awalnya pengen pangkat, pengen jabatan dengan tahajud, dengan dia sembahyang duha, pengen rezeki yang banyak. Di akhirat mah nol, karena apa yang mereka minta niatnya di dunia. Makanya jangan salah niat. Begitu. Sekali lagi semua berawal dari niat ya, tergantung niatnya ya, Ma ya. Berarti niatnya. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah yang berikan segalanya kepada kita. Sayang banget ya kalau orang diet sama orang puasa, mendingan puasa dapat dua-duanya ya, Ma ya. Setuju aku. Makanya kembali semua dengan niat di hati kita. Daripada diet pengen kurus, mendingan puasa niatnya karena Allah, dapat kurusnya juga. Insya Allah itulah semua karena Allah. Amin amin ya Allah. Baik jemaah, nanti kita lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jemaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Silakan Mah, lanjutkan kembali. Jadi niat itu yang harus mantap dalam diri kita. Kalau misalnya kita beribadah menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah terima ibadah kita. Diterima ya. Wa may yuslimu wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur. Luqman ayat 22. Barang siapa yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah semata-mata, lalu dia berbuat baik sesuai dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia telah membulatkan hatinya di hadapan Allah dan dirinya menjadi dapat keriduan daripada Allah. Kenapa? Dari awal berserah diri kepada Allah. Makanya insya Allah kita ngaji seperti ini, dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan dalam keluarga, dalam masyarakat, niatnya hanya karena Allah. Kenapa? Dalam hadis qudsi dikatakan, kalau seseorang punya niat akan melakukan kebaikan, lalu dia tidak melaksanakannya karena sesuatu hal, dia tetap dapat pahala satu. Kalau dia melaksanakan niat baiknya tadi, dapat pahala 7, 10, 100, 700, wasiun alim, lebih banyak dari itu. Titik. Masya Allah. Kalau ada orang niat melakukan perbuatan buruk, dia tidak melakukannya karena dia sadar itu adalah buruk, mendapat pahala 1 karena dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau dia melaksanakan dosanya, maksiatnya, dosanya cuma 1. Makanya hati-hati, jangan niat. Cuman jangan kata Bedu, kata Jahra, kata Agus begini. Kalau gitu niat aja pengen sedekah ke masjid. Ya Allah. Niat aja pengen bangun pesantren. Salah kali, Allah tahu hati kita. Kalau cuma niat doang mah, tapi emang hanya ngarang, itu nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Karena apa? Dikatakan dalam Ali Imran 159 oleh Allah dikatakan, kalau faida azamta fatawakal Allah. Kalau niat sudah kuat, azam itu niat yang sudah yakin, niat yang kuat, masya Allah kita lakukan, berusaha maksimal sesuai kemampuan, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu maksudnya. Makanya niat harus kuat. Hati-hati dengan niat kita, apapun niat dinilai. Iya. Dalam kehidupan bersosialisasi juga mah bermasyarakat ya, itu kadang-kadang niat baik kita juga kadang-kadang suka diterima dengan tidak baik. Nggak ada urusan. Yang penting hati kita dengan Allah. Punten ya Bedu. Iya.
Bedu ngomong begitu. Karena begini, yang tahu niat hati kita hanya kita dengan Allah. Dengan Allah. Jangankan dengan masyarakat, Bedu. Suami istri yang tidur bareng, makan bareng, mandi bareng, nonton TV bareng. Tahu hati kita? Nggak ada yang tahu, mah. Makanya orang nilai kita bagaimana terserah. Yang penting niat kita. Apalagi zaman sekarang, Bedu, banyak banget orang yang jelek-jelekin kita. Astagfirullah. Pamer, dia riak, sabodo amat orang mau ngomong apa. Yang penting niat kita kepada Allah. Berikan contoh yang baik gitu. Iya bener mah ya. Hati-hati. Orang mah nilai kita jelek dulu, nggak usah dipikirin. Nggak selesai kalau dipikirin mah ya. Karena orang itu banyak yang tidak suka dengan kita. Itu setan menggoda biar kita tidak berbuat baik, biar kita nggak nolongin orang, biar kita nggak ibadah. Itu mereka punya niat jahat. Makanya mantap ada Allah yang menilai saya. Jangan pengen dinilai oleh orang, nggak ada urusan. Ya. Oke. Mah, kalau seandainya gini, ada seorang yang sebenarnya bisa dikatakan tuh kategori keuangannya tidak sesuai dengan niatnya. Dia niatnya gini, ya Allah kalau saya sukses saya mau bangun masjid. Nah, tersebut tuh boleh nggak, Mah? Boleh, boleh. Masih jauh gitu, tapi sepertinya tuh kayak tidak mungkin. Tidak mustahil. Boleh jadi dia orang yang berpengaruh. Secara ekonomi dia tidak memungkinkan kebangun masjid. Tapi dengan pengaruh yang dia miliki, jamaahnya, Bisa iya Bang. muridnya diajakin, kita bangun masjid yuk. Di sana tuh di daerah Bogor misalnya, Ya, ada tanah semeternya 1 juta. Kita butuh 500 meter, 500 juta. Yuk kita patungan. Siapa yang beli semeter 2 meter gitu kan? Iya, Mah. Bisa. Bisa. Dengan keinginan yang kuat. Itulah yang Allah katakan, faida azamta fatawakal ala Allah. Kalau sudah azam, niat yang kuat, bertawakal kepada Allah. Makanya syaratnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak 2 dan 3. Apalagi kalau Zara seorang public figure, punya banyak fans, diajak untuk berbuat baik, lebih mudah Betul. mengajak berbuat baik Lebih ya. mudah mengajaknya karena kita banyak penggemarnya. Penggemarnya. Gitu. Tapi hati-hati, jangan menyalahgunakan kepercayaan orang kepada Ya. kita. Itu yang salah. Itu yang salah ya, Mah. Nah, niat nih Mas Bedu, pasti kan gini. Kamu sebenarnya misalnya contoh nih Mah ya. Kamu sebenarnya niatnya tuh mau deketin aku apa sih? Misalnya gitu. Niat aku tuh begini. Tapi ternyata kalau kita lihat, ini kayaknya nggak sejalan nih. Niat yang dia utarakan sama yang dia lakukan. Nah, hal Cuma kayak lagi mau cerita Bang Kalau Zara, Bang. gitu, ini seorang cowok kata Iya, Jara, gue betul. tau lah maksud dia. Arah tujuannya kemana ya, Bang? Arah tujuannya kemana? Dia naksir. Iya. Kayak dia ngomongnya, kita niat akan rumah tangga. Tapi kenyataannya tiap ditanya entar besaran, mama putusin dia. Umur udah makin maju, langkah kita semakin tua. Makanya cari yang benar-benar niat akan menikahi saya, bukan pacaran dengan saya. Begitu kesimpulan aku, Neng. Nah, padahal nggak ke situ Mas Bedu. nggak ke situ. Oh, tapi kayaknya ke situ. Ketemu Temennya. bener nggak jawaban mama? Bener, Mah. Kalau ada yang seperti itu benar, setuju sama jawaban Iya, Mama. jawabannya betul. Tapi bukan ke Zara maksudnya, Mah. Itu memang Oh, ke sono berarti. terkesan membuang-buang waktu ya Maya. Kalau dari awal memang Betul. tidak ada niat yang jelas gitu. Betul. Makanya niat yang jelas. Kamu kenal sama saya, kalau hanya untuk pacaran, maaf. No Dosa. pacaran. Iya. Tidak ada pacaran dalam Islam. Tidak Sudah. boleh. Kalau niat akan nikah dengan saya, yuk. Tapi niatnya hanya karena Allah. Rumah tangga yang karena Allah, pasti Allah berikan perlindungan. Semua yang nama ikhlas karena Allah. Masya Allah, luar biasa. Allah bersama dengan kita. Masya Allah. Oh. Jangankan rumah tangga, dagang. Ya, Rasul Mas. bersabda, orang yang berdagang join berdua nih. Hmm. Kalau dia dua-duanya jujur niat karena Allah, Allah yang ketiga. Kalau yang join usaha itu bertiga, mereka jujur karena Allah, yang keempat Allah, dan seterusnya. Masya Allah. Kalau satu di antara mereka tidak jujur bukan karena Allah, ada yang curang, Allah mundur, hancur usaha mereka. Hei manusia, kita manusia kan? Iya, Mah. Makanlah semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Kalau tidak halalan thayyibah, tiga-tiganya mereka mengikuti langkah setan. Setan musuh yang nyata buat kalian. Nauzubillahi min dzalik. Jangan ngikuti langkah setan. Niatkan karena Allah.
Masya Allah. Jangan ikutin langkah setan. Tapi pemirsa boleh kok ikutin pesan-pesan berikut ini yang mau lewat dulu. Karena Mama Dede akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti biasa dari Instagram @rumahmamadede_tv1 dan jamaah yang ada di studio. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Sini ada berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah, ini harus semangat nih Mah. Karena memang hari ini kita akan langsung jawab juga pertanyaan-pertanyaan dari Instagram ya Mas, yang udah masuk. Ini yang pertama dari Dewi Caca 4268. Sok Caca. Setiap saya sodakoh selalu saya niatin biar saya diberi rizki keturunan. Apakah boleh? Boleh, tapi niatnya karena Allah. Karena Allah. In tubdus sodaqatu padi immahya wa in tuhpuha wa tutuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Al-Baqarah 271. Kalau kamu bersedekah ditampakkan sama orang biar orang mencontoh saya bersedekah, itu sangat baik buat kamu. Sangat baik. Kalau kamu bersedekah disembunyikan niatnya buat fakir miskin, itu baik buat kamu. Masya Allah. Jadi Anda bersedekah niatnya karena Allah, selesai karena Allah, ya Allah berikan aku keturunan, kalau itu baik untukmu, silahkan diperbolehkan. Diperbolehkan. Oh. Oke, kita juga perbolehkan yang salah tidak boleh hanya minta dengan sedekah berikan keturunan. Ya Allah, udah banyak sedekah tahunan nggak ada berikan. Ya Allah, kok Allah begitu nggak diberikan? Itu yang salah. Ya. Karena Allah yang tahu yang terbaik buat saya. Ya, baik. Silakan. Baik. Kan buat jamaah, silakan yang ada di studio mau bertanya. Mangga berdiri nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira. Ingin bertanya Mah. Mangga. Bagaimana caranya agar kita selalu berbuat sesuatu dengan niat karena Allah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya? Biar kalau kita berbuat niatkan karena Allah, yakin. Saya diciptakan oleh Allah, hidup di buminya Allah, rezeki dalam mengarungi hidup adalah Allah, kembali kepada Allah, insya Allah Fahira. Setiap kita melangkah, bismillah karena Allah. Karena saya bisa begini karena Allah. Semuanya dari Allah, berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi kalau melekat dalam dada kita, semuanya berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, insya Allah. Setiap kita bicara, berbuat, bersikap, berperilaku, tujuannya hanya satu, libtigha imardatillah. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah, bahwa tiap kita melangkah, tadi Om Agus aja sudah mengatakan, semua perbuatan dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, niatkan libtigha imardatillah, itulah kita sampai di alam akhirat tetap mendapatkan nilai pahala dari Allah. Begitu Fahira. Baik. Oke. Dan niat itu harus diucapkan ya Bang? Begini, Beduk nanya, apakah niat diucapkan? Rasul mengatakan niat itu pisudu dalam dada, dalam hati. Tapi ada ulama yang mengatakan karena kita bisa ngomong, lebih afdol di hati niat diomongin. Jadi lebih mantap di hati, ada diomongin. Kayak kita mau bersedekah, mau apa namanya, mau apa, zakat gitu kan. Jadi begini, kalau zakat, kalau sedekah, yang penting kita sudah nisab, diberikan kepada fakir miskin, niat zakat itu diterima. Tidak ada syarat, baik di Quran maupun di hadis, kalau kita zakat ada ikrar di mulut kita. Karena syarat zakat ada 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul nisab. Kalau 5-5-nya ada zakat dikeluarkan, sah dalam aturan Islam. Tidak ada persyaratan
Diiklarkan. Nih, mamah zakat ya. Terima zakat mamah. Siapa tahu dia tersinggung. Jadi tidak usah. Yang penting orang tadi adalah orang yang mustahik, yang berhak dengan Benar, Mak. zakat kita. Oke. Baik, seperti itu ya, Ma ya. Nah, Mah, untuk niat, kalau tiba-tiba niatnya berubah di tengah jalan, itu seperti apa, Mah? Oke, misalnya. Iya, Kalau niatnya berubah di tengah jalan, Mama ambil contoh yang gampang. iya. Zahra pergi niatnya mau ke Monas. Di tengah jalan ketemu sama Agus. Nah. Kemana Zahra? Mau ke Monas. Mau ke Monas. Mendingan ke Tanah Abang, kata Agus. Yuk ke Tanah Abang. Tujuan kamu tercapai nggak? Enggak, Mah. Lah itu sama kan. Makanya jangan berubah di tengah jalan. Kalau sudah karena Allah, niatnya hanya karena Allah. Jangan bisa terkontaminasi dengan niat yang lain. Bisa berubah. Harus fokus ya, Ma ya. Fokus dengan apa yang diniatkan. Masya Allah. Makanya niat itu mantapkan apa yang langkah yang harus kita lakukan. Contoh. Sekarang Bedu misalnya sama Ijul dan gengnya mau main basket di suatu lapangan. Ya. Udah niat mau ke sini. Yang lain niat mau ke situ, tapi dengan jalan mampir dulu. Ketemu di sana bareng nggak? Enggak. Kenapa ada yang beda niat? Berubah di tengah jalan. Belok sendiri. Dia harus bareng-bareng. Niat dari awal akan tujuannya kemana? Di situ melakukan apa? Bulat-bulat insya Allah akan terlaksana apa yang kita inginkan. Ya, seperti itu ya. Jangan ragu-ragu, setengah hati. Oke, berarti harus membulatkan tekad, Betul. niat, satu tujuan. Itulah yang dikatakan faida azamta fatawakal ala Allah. Kalau sudah azam, niat yang kuat, berlaku, berbuat, berusaha maksimal sesuai kemampuan, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Allah berikan terbaik buat kita. Masya Allah. Oke, Zara? Ya, jamaah, jangan kemana-mana ya. Mama Dede akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1 dan juga pertanyaan dari jamaah yang ada di sini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, keutamaan niat dalam beramal ini berarti kita harus bulatkan niat kita kalau mau beramal Hanya karena Allah. hanya karena Allah. Yakinkan di hati saya bisa beramal karena kekuatan yang diberikan oleh Allah. Karena tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Hakikatnya yang terdapat dalam diri kita itu milik Allah. Yang milik kita mana? Ketika kita diberikan amanah titipan oleh Allah, dipakai di jalannya Allah ridho enggak itu. Itu kuncinya ya Mah. Mungkin nggak Mas, seringkali kita lupa mengerjakan sesuatu niatnya bukan karena Allah. Mungkin Misalnya di kantor, rajin kerja biar dilihat bos dan dilihat jabatannya, dinaikin jabatannya. Nah, dia lupa tuh bahwa dia kerja bukan karena Allah tapi karena ingin dapat perhatian dari bosnya. Yang tadi jawabannya surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang niat hidup di alam dunia hanya nyari dunia dan perhiasan dunia, kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, perhiasan dunia kan? Iya, betul. Aku berikan dengan sempurna nih pangkat, nih jabatan, nih kekayaan, nih kekuasaan, nih pamor kamu nih wibawa kamu dikasih. Tidak akan rugi sedikit pun dunia. Dunia tuh. Ya. Tapi akhirat. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat cuma neraka. Yang di dunia sia-sia. Kenapa? Allah. Udah didahuluin. Contoh, Bedu kerja di suatu tempat. Kerjanya baru mulain. Udah minta, tolong dong diambil dulu sekarang gajinya. Akhir bulan dapat gaji nggak kamu? Nggak dapat. Nggak, diambil duluan. Iya. Sama kita kerja di dunia, niatnya biar dipanggil bos, dipanggil orang yang rajin, dipanggil orang yang hebat, yang tekun bekerja bukan karena Allah. Dipuji sama bos, wih rajin amat nih anak buah saya. Masya Allah. Tekun banget kerjanya, hebat. Karirnya menanjak, itu yang diperoleh di akhirat udah selesai. Karena dia dahuluin, kayak itu, kayak minta duit duluan. Advance ya, istilahnya. Nih Mah, ada lagi dari Instagram boleh ya Mah? Mangga. Dari NZY0696. NY0696. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. NJ kali NJ lu. Mau tanya Mah, Naon, jika NJ? kita beramal nih, tapi ujung-ujungnya diungkit-ungkit,
Apakah itu akan menghilangkan pahala sedekah kita, Mah? Betul. NJ, Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu riya'an nas. Hei orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima. Seperti orang sedekah ria, pamer, pengen dipuji oleh orang. Seperti orang menyimpan tanah di atas batu besar yang licin, ketimpa hujan yang sangat besar. Masihkah tanah tersisa apa habis? Gak ada habis. Makanya hati-hati NGE. Iya, Mbak Enzi. Oke. Mas Reda silakan. Buat Gusi ya, Enzi. Oh iya. Enzim. Ya, baik, silakan. Pesan. Jemaah yang mau bertanya. Mangga silakan Neng, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa dari Istana Al-Quran Sil Asror. Mau tanya, Mah, bagaimana caranya supaya hati terjaga dari sifat tercela, misalnya kayak ria, ujub, dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsa. Salsa. Yang harus Salsa ketahui, hati itu terbagi 3. Yang pertama hati yang hidup. Dia mengenal Allah, mencintai Allah, ibadah karena Allah. Semua yang dikerjakan hanya karena Allah. Dan dialah yang mendapatkan pahala yang diterima oleh Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. As-Syu'ara 88-89. Akan datang suatu hari di mana harta kekayaan, anak turunan tidak bermanfaat kecuali orang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Di dunia anak turunan bisa nganterin kita, nolongin kita. Harta kekayaan bisa nolongin kita. Mati nggak bisa. Hanya orang yang hatinya sehat. Yang kedua, ada hati yang sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah penyakit hatinya oleh Allah. Itu Al-Baqarah ayat 10. Kemudian yang ketiga Salsa, ada hati yang mati. Mana hati yang mati? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adabun azim. Ditutup hati mereka, ditutup pendengaran mereka, ditutup penglihatan mereka, distempel, dapat azab yang sangat pedih. Jadi kalau niat pengen diterima harus datang dari hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang sehat, yang mengenal Allah karena Allah. Kalau niatnya dari hati yang sakit, apalagi hati yang mati, bukan Allah yang dituju, tapi keduniaan yang dia cari. Begitu Salsa. Begitu Salsa. Jelasin Salsa ya. Jadi itu tadi caranya agar hati kita terhindar dari namanya perbuatan tercela, dan hati kita nggak menjadi hati yang mati seperti tadi Mama bilang. Iya. Gitu. Oke, masih Salsa ya. Hati yang sehat, hati yang sehat, hidup. hati yang Makanya hidup. selalu mendengar pengajian, dicas lagi iman kita. Insya Allah hati kita kalau udah mulai sakit, disembuhkan lagi. Robah keadaan dengan cara hati kita agar terbuka selalu hanya karena Allah, dari Allah dan kembali kepada Allah. Salsa. Masya Allah. Terima kasih banyak ya, Mah. Hari ini tausiahnya seperti tadi Mama katakan. Hari ini nih tiap harinya juga kita menonton program Rumah Mama Dede, ikut turut mencas iman kita ya, Ma. Kita juga pastinya tadi sudah mendengarkan mengenai keutamaan niat dalam beramal. Mama tadi sudah katakan, apabila beramal niatnya hanyalah kepada Allah. Jangan kotori niat dengan embel-embel yang lainnya. Dan kalau sudah pada satu tujuan ingin beramal kepada sesuatu, jangan sampai dikesimpangkan atau digoda oleh setan di tengah jalan sehingga batalnya niat beramal tersebut. Jangan lupa untuk perbanyak berdoa agar Allah kuatkan iman dan ketakwaan kita. Mari Mama, kita tutup dengan doa. Pemirsa, anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, kami tahu
kami berasal darimu, hidup di bumimu, rezeki engkau berikan, dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin. Ketika kami kembali kepadamu ya Allah, kami sadar semua yang dinilai olehmu, kalau kami mengerjakan amal kami hanya niat karenamu ya Allah, mengharap ridho darimu ya Allah, ikhlas dengan perintahmu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam dada kami agar setiap kami melakukan perbuatan niatnya hanya untukmu ya Allah. Agar kami setiap melakukan perbuatan dimulai dengan kalimat basmalah, diakhiri dengan hamdalah, niatkan hanya libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridho darimu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, ridhoi apa yang kami lakukan. Seandainya kami melakukan perbuatan buruk, ada niat melenceng dari ridho darimu ya Allah, sadarkan kami agar kami kembali kepada haribaanmu ya Allah. Kami mohon petunjuk darimu ya Allah, bimbingan darimu ya Allah. Hanya engkau yang la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Ana Bawi Bedu. terima kasih. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio rumah Mama Dede, dan sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.